Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Jika di minggu lalu kita sudah belajar tentang penurunan tanah dan konsolidasi, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang konsolidasi tanah atau penurunan konsolidasi. Jadi ini di minggu lalu ya, kita sudah belajar bahwa penurunan tanah itu ada 3, penurunan segera, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Kemudian hari ini kita akan belajar konsolidasi, di mana konsolidasi adalah penurunan tanah yang merupakan fungsi waktu akibat keluarnya air pori dari tanah. Jadi itu adalah konsolidasi. Kemudian konsolidasi ada 2, konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Apa bedanya? Jadi kalau konsolidasi primer, maka perubahan volume pada tanah butir halus disebabkan akibat dari keluarnya air pori akibat beban. Sementara pada konsolidasi sekunder, perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah konsolidasi primer. Kemudian bagaimana proses konsolidasi dalam tanah? Kita bisa lihat lewat gambar ini. Jadi kita punya tanah di sini, susunannya ada pasir dan ada air ya. Kemudian kita bebani, maka air akan keluar dan sedikit demi sedikit tanah itu akan menjadi keras. Sampai akhirnya di akhir penurunan si air ini keluar dan tanahnya menjadi lebih keras daripada di awal sebelum terjadi penurunan. Itu adalah gambaran proses terjadinya konsolidasi pada tanah. Kemudian apa perbedaan konsolidasi dan pemadatan? Mungkin kalian dari gambar tadi muncul pertanyaan seperti ini. Ya, yang membedakan adalah ini. Jadi pada peristiwa pemadatan itu yang berkurang adalah volume udara. Sementara pada peristiwa konsolidasi yang berkurang adalah volume airnya. Jadi itu adalah perbedaan antara pemadatan dan konsolidasi. Jadi ini merupakan perbandingan konsolidasi pada masing-masing jenis tanah. Jadi ini pada gravel atau kerikil butuh waktu 2 menit, ini per 1 meter ya. Kemudian pada pasir butuh 2 jam, ini pada lanau 200 hari dan lempung 200 tahun. Ya, kurang lebih perbandingannya seperti ini untuk masing-masing jenis tanah. Ini beberapa istilah yang ada pada konsolidasi. Ada tegangan prakonsolidasi, adalah tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah. Kemudian ada tanah terkonsolidasi normal atau normally consolidated. Nanti kalian akan familiar dengan istilah ini. Itu merupakan tanah dengan tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah pada saat ini. Kemudian ada tanah terkonsolidasi lebih atau over consolidated. Itu definisinya adalah tanah dengan tegangan efektif maksimum yang terjadi pada masa lalu. Nah, kemudian kalian akan bertanya, apa sih dampak dari konsolidasi pada tanah? Jadi ini merupakan riset dari Hendra Masvika, Agus Darmawan Adi, dan Fikri Faris. Beliau ini semua melakukan riset tentang adanya penurunan konsolidasi di kota Semarang, khususnya Semarang Utara. Jadi menurut beliau bahwa akibat dari konsolidasi tanah ini dapat berakibat buruk pada kota di bagian Semarang Utara. Jadi dapat menyebabkan keretakan, kerusakan bangunan, sampai menimbulkan banjirop. Ya, itu adalah salah satu dampak dari adanya konsolidasi tanah, khususnya di Semarang Utara. Jadi secara umum dampak negatif adanya konsolidasi adalah menimbulkan kerusakan pada infrastruktur. Ya, ini merupakan salah satu contoh konsolidasi tanah di dunia. Yang kalian pasti sudah tahu, ini merupakan Menara Pisa. Jadi Menara Pisa itu dibangun dan ternyata dia mengalami konsolidasi. Sehingga tanah di bawah Menara Pisa ini dilakukan stabilisasi agar menaranya tidak roboh. Nah, proses stabilisasinya ini lama hingga akhirnya Menara Pisa ini dinyatakan aman, tidak terjadi penurunan lagi, dan akhirnya boleh dibuka untuk umum pada tahun 2001. Ya, jadi dia mengalami proses stabilisasi tanah yang sangat lama, hingga akhirnya dinyatakan stabil dan dibuka untuk umum pada tahun 2001. Ini ceritanya si Menara Pisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah mengetahui bahwa ternyata dampak dari konsolidasi itu kurang bagus terhadap bangunan, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan uji konsolidasi pada suatu tanah untuk mengetahui seberapa besar konsolidasi pada tanah tersebut. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji konsolidasi. Jadi tujuan dari uji konsolidasi untuk menstimulasi kompresi dari tanah akibat
bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Nah, dari uji konsolidasi ini kita dapat menghasilkan parameter-parameter konsolidasi. Ada tekanan prakonsolidasi, compression index, swelling index, recompression index, dan terakhir adalah koefisien konsolidasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji konsolidasi. Yang pertama adalah tes konsolidasi dilakukan dengan menggunakan sampel tanah tidak terganggu atau undisturbed sampling. Jadi tanah yang digunakan atau sampel tanah yang digunakan itu undisturbed sampling. Kemudian sampel dipilih merupakan sampel yang mewakili pada kedalaman pada lapisan tertentu. Kemudian pembebanannya dilakukan sesuai prosedur. Jadi cara kerja si uji konsolidasi ini kita membebani sampel dengan beban yang berbeda-beda. Kemudian akan kita baca dialnya sehingga akan diketahui berapa besar penurunannya pada tanah tersebut. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari uji konsolidasi, grafik hubungan antara tekanan dan air pori. Kemudian kita akan menghitung besarnya penurunan konsolidasi. Caranya yang pertama adalah dengan menghitung menggunakan MV, di mana besarnya penurunan konsolidasi dirumuskan MV kali tegangan dikalikan H. Nah, ini merupakan koefisien dari volume kompresibilitas, tambahan tegangan, dan tebal lapisan tanah secara berurutan. Untuk MV sendiri dirumuskan sebagai berikut. Ini E adalah angka pori awal ya. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung besarnya penurunan konsolidasi dengan menggunakan CR dan CC. Jadi persamaan umumnya SC adalah demikian, atau bisa juga menggunakan rumus yang dibedakan berdasarkan jenis apakah lempung itu normally consolidated atau over consolidated. Jadi ini adalah kurva hitungan perubahan angka pori pada ini A untuk lempung normally consolidated dan BC ini pada lempung over consolidated. Ya, bisa kalian amati perbedaannya. Iya, kita masuk ke dalam contoh. Jadi di sini saya punya contoh tanah lempung diambil pada kedalaman 20 meter. Dia memiliki tegangan awal 275 kN per meter persegi. Kemudian memiliki angka pori 0,91. Kemudian kita akan menentukan berapa penurunan konsolidasi pada lempung akibat beban pondasi dan tekanan overburden jika tekanan menjadi P1 800 kN per meter persegi. Dan tebal lapisan lempung adalah 10 meter. Jadi yang tadinya 275 menjadi 800 kN per meter persegi. Nah, ini adalah grafik hasil dari uji konsolidasi. Ada menyatakan tegangan. Nah, ini angka porinya. Caranya yang pertama kita akan mencari CC dulu atau koefisien kemampatan. Nah, caranya adalah yang pertama kita plot nilai E0 atau angka pori awalnya 0,91. Kita buat garis horizontal di sini. Kemudian yang berikutnya kita plot nilai tegangan awal atau PC 275. Kita tarik ke atas, temu di 1 titik. Nah, kemudian kita potongkan garis yang besarnya adalah 0,42 dikalikan E0. Di sini 0,42 dikalikan 0,91. Ketemunya 0,38. Kita potongkan garis horizontal ke sana. Nah, kemudian kita punya di sini A dan B, kita potongkan. Ini garis hijau. Nah, ini adalah kurva kemampatan di lapangan. Kemudian kita akan mencari nilai-nilai di dalamnya. Jadi yang pertama kita cari P1, kita misalkan ambil 900, maka kita tahu E1-nya ada di sini. Kemudian kita misalkan ambil P2-nya 2000, maka E2-nya adalah di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai CC. Jadi ini ya, misalkan P1-nya 900, maka E1-nya adalah 0,71. Kalau dia P2 2000 di sini, maka E2-nya adalah 0,58. Kemudian kita bisa menghitung indeks pemampatan lapangan atau CC. Ini rumusnya ya, delta E dibagi delta log P. Nah, ini 0,71 dikurangi 0,58 dibagi log 2000 dikurangi log 900, ketemu 0,38. Jadi nilai indeks pemampatan lapangan dari hasil uji konsolidasi ini adalah 0,38. Selanjutnya nilai CC ini dapat kita gunakan untuk menghitung besarnya penurunan konsolidasi dengan menggunakan rumus yang tadi, penurunan konsolidasi yang di awal. Nah, ini SC sama dengan CC H per 1 plus EO log P1 aksen per PO aksen ya, sehingga konsolidasinya dapat
dihitung besarnya adalah sebesar 0,92 meter dengan masukkan nilai-nilai yang sudah dihitung tadi. Nah, selain dengan menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan persamaan umum dengan menggunakan kurva asli lapangan. Jadi dari kurva ini garis A dan B sudah terbentuk. Kemudian kita tinggal masukkan P1 800 ini yang ditanyakan, kita tarik potongkan ke garis AB. Nah, akan didapatkan angka porinya sekian 0,74. Ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus persamaan umum, SC adalah ini. Nah, sehingga didapatkan SC-nya adalah 0,91 dari soal dari awal ya. E0 dikurangi 0,74 dibagi 1 plus 0,91 dikali 10. Ini ketebalannya yang ditanyakan. Sehingga ketemu besarnya penurunan konsolidasi adalah sebesar 0,89 meter. Adanya selisih antara dua rumus yang digunakan tadi itu bisa disebabkan karena adanya kesalahan pada pembacaan data di kurva. Gitu ya. Jadi itu adalah sedikit cara untuk menghitung besarnya penurunan konsolidasi pada tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.